wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin karamin, ma'asyiral hadirin al-kibalah, ma'asyiral masyayikh al-quraba, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita memperingati satu peringatan, yaitu suatu peristiwa yang besar, Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca sejak awal tadi sampai pada batas bagaimana ketinggian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam derajatnya. Apa yang dibaca tadi ini sebenarnya hanyalah pengungkapan tentang kehebatan seorang nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memang manusia, tapi lakal basyar, tidak seperti manusia pada umumnya. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi yang sangat istimewa. Nabi Muhammad lahirnya saja berbeda dengan tata cara lahirnya manusia-manusia pada umumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala lahir saja sudah terhitam dan sudah terputus surahnya. Kalau orang Indonesia mengatakan pusarnya sudah terputus rapi, dan beliau dalam keadaan sujud. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Beliau kemudian tumbuh menjadi remaja sampai kepada usia dewasa. Beliau tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah hamba yang taat. Sebelum di atas jadi nabi, sebelum diangkat jadi nabi, beliau mengikuti dengan millat Ibrahim alaihissalam, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian tumbuh dewasa, diangkat menjadi nabi. Kemudian pada saat beliau mendapatkan perintah yang sangat luar biasa, yaitu sholat, maka disinilah letak peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu beliau dipanggil oleh Allah SWT langsung hadap kepadanya. Masyaallah muslimin, semua amal ibadah umat Islam yang difardukan oleh Allah melewati malaikat Jibril, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tatkala Nabi Muhammad berada di atas bumi, kecuali sholat. Maka sholat beliau khusus panggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tadi peristiwa yang kita baca itu semuanya adalah rentetan dari perjalanan beliau minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjid Haram Makkah Mukarramah menuju Masjidil Aqsa Baitul Maqdis yang jauh tempatnya ribuan kilometer. Kemudian beliau diangkat oleh Allah SWT ke langit pertama, sama dunia. Langit pertama lebih mudah dikatakan langit yang dihuni oleh planet-planet yang tampak oleh mata manusia, sama dunia. Maka kalau kita melihat ada bintang-bintang di atas, itulah batas bahwa di sana adalah letak langit pertama. Betapa tingginya langit pertama, luar biasa. Itu astronom hanya mampunya sama bulan. Rembulan itu planet paling rendah, padahal masih lebih tinggi lagi matahari, lebih tinggi lagi masih ada planet-planet yang lain. Ini Nabi Muhammad mampu melewati semua itu, mampu. Sedangkan astronom hanya datang ke bulan itu pun menggunakan pakaian khusus, dan mereka tidak mampu. Itu bedanya antara Nabi kita dengan umat manusia pada umumnya. Kemudian beliau naik lagi, kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh. Itu
disertai atau dihantarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan naik buruknya. Tadi sudah disebut. Yang akan saya sampaikan, memang riwayat tentang Isra Mi'raj ini banyak. Ada di antara hadis-hadis yang sahih, ada hadis-hadis yang hasan, juga ada hadis-hadis yang dhaif, tapi yuhtaju bi, masih bisa dipergunakan. Maka dalam rentetan itu saya tidak mengatakan satu hadis, tapi dari beberapa rentetan ada keterangan-keterangan ulama bahwa di antara naiknya Nabi ada pohon Sidrah Al-Muntaha yang mana akar atau pokoknya ada di langit ke-6, kemudian menjulang tinggi sampai ujung dari daunnya atau rimbunnya itu di langit ke-7 yang paling tinggi. Masyaallah muslimin, menurut sebagian ulama, malaikat Jibril hanya mampu sampai Sidratul Muntaha, rindangnya atau rimbunnya pohon tersebut, kemudian beliau berhenti. Beliau bersama dengan buruknya, kendaraan buruk. Nah, yang ingin saya katakan, ternyata Nabi kita ini lebih hebat, kekuatannya lebih hebat, lebih luar biasa kemampuannya dibanding malaikat Jibril alaihissalam. Maka tatkala malaikat Jibril sampai di Sidratul Muntaha, maka Allah SWT perintah kepada Nabi kita untuk lebih naik lagi. Kemudian Nabi kita mengajak kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, antarkan aku." Kata malaikat Jibril, "La, saya tak mampu. Tempatku hanya sampai di Sidratul Muntaha. Kalau aku naik sejengkal, maka aku akan terbakar di sana." Maka malaikat Jibril berhenti di situ bersama dengan buruknya yang menurut riwayat diikat. Kemudian Allah SWT perintah Nabi dan Nabi naik kepada satu tempat yang menurut sebagian ulama namanya Mustawa. Mustawa ini juga tempat Lauhul Mahfuz menurut sebagian riwayat. Di sana Nabi kita Muhammad SAW banyak melihat kejadian-kejadian yang luar biasa. Mungkin ada satu yang dapat saya sampaikan. Nabi Muhammad dalam satu riwayat bertemu atau melihat gambaran seorang yang bersih, bercahaya. Maka ditanya, "Apakah engkau malaikat?" Kata Nabi tanya kepada orang ini, lah, saya bukan malaikat." "Apakah engkau seorang nabi?" "Dah, saya bukan seorang nabi." "Kata siapa engkau ini, hai rajul, hai orang?" Orang ini mengatakan, menjawab kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Aku adalah seorang manusia, orang penduduk bumi. Cuman sejak aku mengerti, maka lisanku ini terus basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zikir itulah maka derajat orang ini diangkat sampai ke mustawa. Di sini adalah kedudukan orang yang luar biasa. Bila mana orang itu ahli zikir, tidak putus-putusnya zikir kepada Allah, maka derajatnya bisa naik sampai mustawa." Kemudian Nabi Muhammad SAW diperintahkan lagi naik. Maka beliau naik pada suatu tempat yang menurut sebagian ulama dikatakan itu adalah Arsyur Rahman. Kemudian Allah SWT mengajak Nabi Muhammad berdialog, berarti Nabi lebih tinggi lagi. Bahkan setiap sof ini, langit per langit, juga antara langit ke-7 atau Sidratul Muntaha kepada mustawa ini dibalut oleh 70.000 cahaya. Jadi panjang tempatnya. Ringkas cerita, di sanalah Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW pada tingkatan tertinggi itulah perintah sholat. Karena itu sayang dan berdosa besar bagi orang yang tidak sholat, bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan menurut sebagian ulama, mengikuti hadis-hadis Nabi SAW, orang yang sengaja tidak sholat ini ditakutkan mati dalam keadaan kafir. Karena itu jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Kenapa? Karena sholat ini difardukan tatkala Nabi pada batas tertinggi derajat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak-bapak ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, peristiwa itu kemudian beliau turun sampai kembali ke kota Makkah. Beliau memberitahukan kepada masyarakat bahwa beliau semalam itu di Isra Mi'rajkan, hanya semalam, lailan, hanya semalam. Kemudian masyarakat ini diuji oleh Allah SWT, apakah beriman atau tidak. Yang beriman beriman, yang tidak beriman kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Yang beriman antara lain adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala orang-orang Quraisy bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Hai Abu Bakar, aku mendengar kawanmu ini sudah gila, kawanmu ini sudah berbohong. Dia mengatakan katanya dia ini berjalan ya, atau diperjalankan, diajak pergi dari Mekah menuju Baitul Maqdis Palestina, kemudian naik ke langit terus sampai menghadap Allah di langit yang paling tinggi pun naik lagi, katanya cuma satu malam. Ini tak masuk akal." Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Wallahi, kalau aku mendengarkan ada sahabatku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan lebih daripada itu, maka aku percaya. Pasti aku percaya. Kenapa? La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena beliau itu tidak pernah bicara dari hawa nafsu, tapi beliau itu senantiasa membicarakan, menyampaikan apa yang disampaikan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang terakhir, karena sudah malam juga ini, coba kekuatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa ya. Nabi tidak terbakar. Mungkin ini urusan terbakar tidak terbakar terhadap peristiwa malaikat Jibril bukan wilayah pikiran kita, jauh. Kita tidak mampu bicara itu. Tapi yang unik, ini basyariah kita, kemanusiaan kita bisa berpikir, apakah benar Nabi ini orang yang luar biasa? Coba perjalanan beliau, perjalanan darat beliau yang dekat dengan bumi, antara Mekah menuju Baitul Maqdis. Naik buraq. Buraq itu kalau sekali loncat madal basar. Ini sepanjang mata memandang. Padahal pandangan kita bisa sampai ke bintang. Ini hebatnya buraq. Coba perjalanan aneh dari Mekah menuju Baitul Maqdis ribuan kilo. Itu saya ibaratkan, andai kata Mekah itu ada di Kuala Lumpur, maka Baitul Maqdis itu ada di Jakarta. Jadi lewat tempat yang jauh. Tidak bisa jalan pelan, tidak. Perlu perjalanan jauh dan perlu kecepatan karena ditempuh cuma satu malam saja. Yang aneh, Nabi Muhammad naik buraq itu tak pakai pakaian apa-apa, biasa. Nah kalau kita misalnya, jangankan naik pesawat atau kapal terbang ya, naik motor atau naik kereta, kita di atas kereta, di atasnya bukan di dalam, dengan kereta yang laju. Kita berada di atasnya tanpa pakaian apapun, kecuali biasa demikian, sakit dan jatuh kita ini. Tapi Rasulullah SAW luar biasa kekuatannya. Beliau duduk bersama malaikat Jibril, tidak jatuh dan tidak masuk angin, tidak sakit beliau sampai. Itu luar biasa. Ini yang tidak pernah terbayangkan oleh kita, kekuatan dari jismiyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menyebut beliau ini tidak benar-benar karena cinta pada beliau, karena rindu pada beliau, karena senantiasa beliau ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan kita juga menjadi orang-orang yang ada di dalam hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, barangkali itu sedikit sumbangsi saya di dalam acara yang sangat mulia ini, dalam peringatan Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan guru-guru kita yang ada di depan ini semua diberi keberkahan oleh Allah SWT, dijadikan orang-orang yang bisa menggantikan dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza ma aqulu lakum wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.